Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 ya anak-anak. Selain matahari, apalagi sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ayo bernyanyi. Amati teks notasi angka menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu tersebut. Apa yang kamu temukan? Tahukah kamu tinggi rendah nada? A. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. 1 titik di bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini titiknya di bawah ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tidak ada titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini titiknya di atas ya anak-anak. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama gurumu. Pada teks lagu menanam jagung tandailah. 1. Nada tinggi. 2. Nada rendah. B. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. C. Tanda 2 ada stripnya di atas ya anak-anak, menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Cobalah dengan gurumu untuk menyanyikan notasi lagu menanam jagung sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Amatilah di sekitarmu. Tuliskan sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu. 1. Mengapa anak tersebut minum? 2. Mengapa anak tersebut mandi? 3. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? 4. Apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? 5. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? 6. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? 7. Apa yang dimaksud dengan hak? 8. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat, berikut alasannya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Gambar A membersihkan sungai. Gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh. Tuliskan dalam diagram berikut. Contoh hak. Apa itu hak? Bukan contoh hak. Arti hak. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? 2. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? 3. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? 4. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? 5. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? 6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 7. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Tulislah dalam diagram berikut. Apa itu kewajiban? Contoh, bukan contoh, arti kewajiban. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan, gambar 1, gambar 2. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Apakah yang sebaiknya dia lakukan? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Hak, kewajiban. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Ayo mencoba. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama siswa, penggunaan air bersih di rumah dalam 1 liter setiap minggu. Siti 273, Edo 324, Lani 363, Dayu 262, Udin 291. Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Apa itu penaksiran? Kamu dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat, jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, dihilangkan. Contoh, 543, sedikit lebih mendekati dari 540. Pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhan 50-90 dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50 dihilangkan. Contoh 543, sedikit lebihnya mendekati dari 500. Bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kamu dapat menggunakan garis bilangan untuk membantumu melakukan pembulatan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Perhatikan jarak bilangan 22 ke bilangan 20 dan 25. Manakah yang lebih dekat? Mengapa? Bilangan 22 lebih dekat 20. Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 tambah 267. Lakukan pembulatan bilangan dahulu. 123 mendekati 120. 267 mendekati 270. Hasilnya 120 tambah 260 sama dengan 380. Jadi hasil penaksirannya adalah 380. Untuk operasi hitung pengurangan, caranya juga sama dengan cara di atas. Bagaimana cara melakukan penaksiran keribuan? Isilah tabel berikut. Bilangan, penaksiran, cara melakukan penaksiran, hasil 45. Puluhan dibulatkan ke puluhan terdekat. 477 ratusan dibulatkan ke ratusan terdekat. 4.567 ribuan dibulatkan ke ribuan terdekat. 23.458 puluhan ribu. 200.036.679 ratusan ribu. 2.345.678 juta. Selamat mengerjakan. Kesimpulan, bagaimana cara melakukan penaksiran? Berdasarkan data yang dicantumkan oleh Siti, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. 1. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. 2. Jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu, dan Udin. 3. Jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo. 4. Jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edo, Lani, Dayu, dan Udin. 5. Selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu. 6. Selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani. 7. Selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu. Ayo berlatih. Lakukan penaksiran operasi hitung berikut. Operasi hitung, taksiran ke ribuan, taksiran ke ratusan, taksiran ke puluhan. Hasil sebenarnya, mana hasil yang menurutmu paling mendekati? 2.345 tambah 1.256 ditambah 2.357. 20.456 ditambah 4.577 ditambah 8.456. Soal ketiga, 23.456 ditambah 45.459 dikurangi 23.567. Soal keempat, 3.657 ditambah 4.568 dikurangi 3.467. 1. Bagaimana melakukan penaksiran ke puluhan, ratusan, ribuan? 2. Bagaimana melakukan penaksiran ke ratusan ribu? 3. Apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Jelaskan. Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu menghemat air di rumah? Jelaskan. Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya air bersih. Diskusikan apakah di keluargamu sudah menghemat air. Sekian, terima kasih, tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.